Bu, belakangan ini saya sering merasa panik. Bahkan suara kecil saja bisa bikin saya gemetar. Saya takut. Baik, saya mengerti Siska. Sekarang kamu coba tarik nafas, buang pelan-pelan. Kalau kamu sudah nyaman, boleh diceritakan kapan terakhir kamu merasakan itu. Dari pagi di kos, Bu, ada yang nutup pintu agak keras dan di situ saya langsung panik. Rasanya seperti saya kembali ke masa kecil saya. Oh, trigger suara keras ya. Baik, kalau boleh saya tahu, boleh ceritakan tentang masa kecil kamu? Ayah saya sering membentak saya, Bu. Kalau marah, dia selalu banting bara. Saya kecil waktu itu. Tapi saya dengar semuanya, Bu. Sampai sekarang itu buat saya takut banget. Oh, saya paham. Terima kasih ya Siska sudah berani bercerita. Semua yang kamu sampaikan di sini aman, rahasia, dan saya juga akan menjaga itu. Saya takut, Bu, kalau orang tua saya tahu. Saya malu dengan kondisi saya saat ini. Kamu tidak perlu malu Siska. Trauma itu nyata. Kamu korban, bukan penyebab. Kita akan pulih pelan-pelan ya. Terima kasih, Bu. Loh, Bu Rani, katanya capek amat. Ada sesi yang berat ya? Iya nih, klien baru namanya Siska. Dia lagi ada problem, nangis mulu. Bu, itu kan nama klien. Siska, yang tadi keluar, matanya merah itu. Iya, dia trauma masa kecil. Ayahnya sering teriak katanya. Sekarang dia jadi takut untuk tidur sendiri. Bu, itu kan informasi pribadi. Bukannya kita nggak boleh tahu ya? Iya, apalagi kan saya staf fasilitas, saya nggak berhak tahu soal detail kliennya. Iya, maaf, saya capek banget. Han, kamu kok kelihatan serius banget? Coba deh minum dulu. Iya nih, klienku Siska, dia cerita tentang masa lalunya kayak berat banget gitu, jadi aku ikut kewalahan. Han, kamu serius? Kamu nyebut nama klien loh? Iya, biar kamu ngerti situasinya. Kalau aku diem terus, nanti aku meledak. Han, itu nggak boleh. Nama klien, masalahnya, traumanya, itu semua rahasia klien. Aku tahu, tapi aku capek banget. Rasanya kepala penuh banget. Aku butuh seseorang buat dengerin aku. Aku ngerti, kamu juga manusia. Tapi kalau kamu butuh cerita soal klien, harus ke sesama psikolog, Ran. Aku ini orang luar, aku nggak punya kewenangan buat tahu sedetail itu. Iya ya, aku ceroboh. Aku nggak bermaksud melanggar kode etik. Tapi aku cuma terlalu kewalahan aja sama hari ini. Aku tahu, Ran, capek bukan alasan ngorbanin kepercayaan klien. Iya Win, aku bakal perbaiki. Kamu psikolog yang baik, Ran. Tinggal kembali ke jalur yang benar. Kita harus laporin sih. Iya harus, kayak kan dulu nih. Kalau nggak kayak gini bahaya nanti ke depannya. Makanya, udah kita laporin aja yuk. Ayo. Permisi Bu. Jadi Bu, kami ingin melaporkan pelanggaran Bu Rani kemarin. Jadi kemarin itu Bu Rani menyebutkan nama sama kondisi klien itu Bu. Iya, saya juga dengar, Bu. Saya bukan pihak medis aja ngerasa itu melanggar privasi. Terima kasih sudah jujur. Ini laporan sangat penting. Saya akan tindak lanjuti sesuai prosedur. Rani, saya menerima laporan bahwa kamu mengungkapkan identitas klien kepada staf yang tidak berkewenangan. Bu, tapi itu cuma obrolan ringan. Saya sedang lelah dan tidak sadar Bu.
Rani, kamu menyebut nama klien dan detail traumanya. Ini pelanggaran serius. Kita bekerja berdasarkan etik profesi. Ada 3 pasal yang kamu langgar, Rani. Yang pertama, pasal 24 ayat A, B, dan C. Mempertahankan kerahasiaan data klien hanya boleh diberikan kepada pihak berwenang, hanya boleh dibahas dengan pihak yang terkait langsung. Dan jika diberikan ke pihak ketiga harus tetap menjaga identitas klien. Kedua, pasal 25 ayat 1A, 1B, 2A, dan 2B mengatur batasan diskusi kerahasiaan data, informasi rahasia hanya untuk tujuan profesional, tidak mengganggu privasi klien, hanya dibicarakan dengan pihak yang terlibat langsung, dan membutuhkan persetujuan klien jika ingin diberi ke orang lain. Yang ketiga, pasal 23 ayat 1C mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan rekam psikologi dalam penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan. Saya minta maaf, Bu. Saya benar-benar tidak bermaksud merugikan siapapun. Saya tahu kamu tidak berniat buruk, tapi konsekuensinya harus ada. Mulai hari ini, kamu menjalani supervisi dan tidak boleh mengenalani klien baru sementara waktu. Baik, Bu. Saya terima. Kerahasiaan adalah fondasi profesi psikolog. Klien datang membawa luka terdalam. Klien mempercayakan kisah mereka, dan kepercayaan itu harus dijaga. Pelanggaran kecil sekalipun dapat menghancurkan rasa aman yang telah dibangun. Menjadi psikolog bukan hanya mendengarkan, tetapi juga menjaga martabat setiap orang yang datang untuk sembuh. Dan saya Baik, sekarang tarik nafas dulu. Naon sih? semua berapa ya?